Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Nurul Aida Fitria, Saya Alin Fadia, saya Hilda Salatul Aulia. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah Auditing 1 dengan materi resiko audit. Langsung saja ke materinya. Pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh pemimpin dan seluruh pegawai dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi seperti efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu kredibilitas laporan keuangan, yang kedua adalah efektivitas dan efisien operasi, yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada komponen pengendalian internal. Ada 5. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment, adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Elemen pentingnya yaitu integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi. Yang selanjutnya ada partisipasi dewan direksi dan tim auditor. Terus ada filosofi dan gaya manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada kebijakan mengenai SDM dan kebijakannya. Yang selanjutnya ada penilaian resiko atau risk assessment, merupakan penaksiran resiko menilai faktor internal dan eksternal yang dapat mengganggu konsistensi pelaporan keuangan. Contohnya tuh di luar perusahaan ada pesaing, ada kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi. Nah, di dalam perusahaan contohnya ada karyawan yang tidak terlatih dan perubahan tanggung jawab manajemen. Yang selanjutnya ada aktivitas pengendalian atau control activities, adalah kebijakan dan prosedur yang dimiliki manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan sebagaimana seharusnya. Contohnya itu ada review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Selanjutnya ada komponen pengendalian internal, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan, dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. 1. Pengelompokan transaksi keuangan dalam laporan keuangan. 2. Mencatat dan melaporkan setiap transaksi dengan informasi pendukung yang jelas. 3. Mengolah data transaksi ke dalam catatan akuntansi. 4. Menggunakan sistem elektronik untuk membuat dan mengakses laporan keuangan. Terus ada pengawasan, yaitu monitoring, merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal. Terus ada preventif, mencegah terjadinya kesalahan atau masalah sebelum terjadi. Ada detektif, mendeteksi atau menemukan kesalahan yang sudah terjadi. Terus ada korektif, memperbaiki kesalahan agar tidak terulang kembali pengecekan software. Pengertian resiko audit. Resiko audit adalah kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Meskipun telah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, resiko ini muncul ketika auditor tanpa disadari gagal memodifikasi opininya secara tepat. Menurut Mulyadi 2014, resiko audit mencakup resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko deteksi. Tingkat kesediaan auditor menerima kemungkinan kesalahan tersebut disebut acceptable audit risk atau AAR, yaitu sejauh mana auditor bersedia menanggung resiko bahwa laporan keuangan masih mengandung salah saji material setelah auditnya selesai. Komponen resiko audit. 1. Resiko bawaan atau inherent risk. Untuk menilai kemungkinan laporan keuangan mengandung salah saji besar, baik karena salah hitung maupun kecurangan, sebelum mempertimbangkan pengendalian internal perusahaan, resiko ini juga muncul karena sifat alami bisnis atau transaksi tertentu. Ada 1. Sifat usaha, semakin kompleks semakin tinggi resikonya. 2. Integritas manajemen, ketidakjujuran meningkatkan resiko kecurangan. 3. Motivasi klien, tekanan keuntungan dalam mendorong manipulasi. 4. Hasil audit sebelumnya, banyak kesalahan menandakan resiko tinggi. 5. Penugasan pertama, auditor belum memahami kondisi klien. 6. Transaksi pihak berelasi dalam menimbulkan ketidakwajaran. 7. Transaksi tidak rutin, jarang terjadi beresiko salah saji. 8.
Perkiraan akuntansi estimasi subjektif meningkatkan risiko. 9. Kerentanan kecurangan, aset mudah disalahgunakan. 10. Unsur populasi, transaksi besar dalam jumlah sedikit, lebih beresiko. Yang kedua itu ada risiko pengendalian atau control risk. Itu kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan tidak dapat dicegah atau dideteksi tepat waktu karena pengendalian internal perusahaan tidak efektif. Tingkat risiko ini bergantung pada seberapa baik rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal. Metode menilai risiko pengendalian meliputi yang pertama dan menetapkan tujuan audit, yang kedua meninjau kontrol yang ada, yang ketiga menghubungkan kontrol dengan tujuan audit, yang keempat mengidentifikasi dan menilai kelemahan signifikan, yang kelima mengevaluasi risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Komponen yang ketiga itu ada risiko deteksi atau detection risk. Itu kemungkinan auditor gagal menemukan salah saji material dalam laporan keuangan meskipun prosedur audit sudah dilakukan. Risiko ini muncul karena keterbatasan prosedur audit atau kesalahan auditor sendiri. Terdapat dua jenis risiko deteksi. Yang pertama itu ada risiko prosedur analitis, muncul dari keputusan auditor dalam menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur analitis untuk memperoleh bukti audit. Yang kedua itu penilaian risiko analitis bersifat subjektif dan sulit diukur, sehingga auditor biasanya menetapkan nilai konservatif antara 40 sampai 100%. Selanjutnya ada hubungan materialitas risiko audit dan bukti audit. Risiko audit, tingkat materialitas, dan jumlah bukti audit saling berkaitan. Jika risiko audit ingin dikurangi, auditor harus menambah bukti audit atau meningkatkan materialitas. Jika materialitas diturunkan, maka bukti audit perlu ditingkatkan agar keyakinan auditor tetap sama. Selanjutnya, penambahan bukti audit dapat dilakukan dengan memperbesar sampel, menambah prosedur audit, atau memperdalam pengujian. Selanjutnya itu ada model perhitungan audit. Model umumnya itu yaitu audit risk atau risiko audit sama dengan inherent risk dikali control risk dikali sama detection risk. Langkah penerapannya yang pertama itu tetapkan risiko audit yang dapat diterima, biasanya kurang lebih 10%. Yang kedua itu tentukan risiko bawaan dan risiko pengendalian berdasarkan kondisi eksternal dan sistem pengendalian internal. Yang ketiga itu hitung risiko deteksi dari persamaan untuk merancang prosedur audit dan pengujian substantif secara efektif. Kesimpulannya, itu risiko audit adalah kemungkinan auditor memberikan opini yang salah terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko ini meliputi risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yang saling berkaitan. Pengendalian internal berperan penting dalam meminimalkan risiko tersebut dengan mencegah dan mendeteksi kesalahan sejak awal. Melalui perencanaan audit yang baik, penilaian pengendalian internal yang efektif, serta sikap skeptisisme profesional, auditor dapat meningkatkan keandalan hasil audit dan menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.